malaikat ini akan memukul dengan tongkatnya. Saking dahsyatnya jamaah pukulan itu, maka si mayit akan dipukul hancur lebur menjadi debu, dan si mayit ini akan teriak sekuat-kuatnya. Semua makhluk mendengarkan teriakan itu jamaah, kecuali dua makhluk saja yang, mohon maaf, banyak fenomena sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian tartil ini nampaknya sudah menyeleweng jauh sekali. Orang yang dianggap baca tartil, baca Al-Quran itu adalah mereka yang melenggok-lenggokkan Al-Quran sehingga tidak memperhatikan panjang pendek. Terkadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang dengung tidak didengungkan, yang tidak dengung didengungkan, dan segala macamnya. Yang tidak boleh berhenti, maka dia berhenti sembarangan. Yang seharusnya dia mulai bacaan ada aturannya, tetapi dia tidak memperhatikan itu. Mohon maaf, seindah apapun suara Anda, sebagus apapun penguasa Anda terhadap lagu-lagu Al-Quran, tapi ketika hukum tajwid dilanggar, maka mohon maaf, Anda tidak termasuk kepada golongan yang termasuk talil Quran tersebut. Akan tetapi ketika ada golongan yang dirindukan oleh syurga, bukan merindukan syurga, maka golongan ini yakinlah bukan golongan sembarangan, tetapi golongan yang luar biasa. Coba bayangkan, Allah yang menganggap kita sebagai keluarganya. Siapa itu? Siapa orang yang Allah anggap sebagai keluarganya? Mereka adalah ahlul Quran. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika Allah sudah menganggap kita sebagai keluarganya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas perlindungan seperti apa lagi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Manusia yang bagaimana sehingga Allah catat sebagai keluarganya di kalangan manusia? Betapa bahagianya seseorang ketika Allah anggap sebagai keluarganya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Thumma qala al-makhiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاقة له أجران. وقال الجنة مشتاقة إلى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيئان وصائم في شهر رمضان. صدق الله العظيم. Pertama dan yang paling utama sekali, di pagi hari yang cerah ini, yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang telah kita nikmati, nikmat yang sedang kita nikmati, maupun insyaallah nikmat yang akan kita nikmati. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya apabila kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah yang telah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, dan insyaallah akan kita nikmati. Lantas apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. InsyaAllah ketika kita bersyukur nikmat tersebut, Allah akan selalu dan senantiasa menambahnya. Kemudian bersalawat serta mengucapkan salam kita untuk Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabiullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah kita pada pagi hari ini judulnya sangat luar biasa sekali, Bapak, Ibu, kaum muslim dan kaum muslimat, yakninya syafaat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, yang artinya baca olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk daripada syafaat Al-Quran yang akan diberikan kepada para sahabatnya ataupun kepada ahlul Quran? Setidaknya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah syafaat yang akan didapatkan di dunia, syafaat yang akan didapatkan di alam barzah, dan syafaat yang akan didapatkan di yaumil akhir. Syafaat yang didapatkan di dunia, Bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran,
orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, orang yang ahlul Quran, maka orang seperti ini akan Allah catat sebagai manusia terbaik. Kenapa demikian? Kita kembali kepada sejarah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Allah turunkan kepada nabi, bukan sembarang nabi. Dicatat dalam sejarah hanya satu yang dipilih untuk menerima wahyu tersebut, yakninya nabi termulia, penghulu daripada segala nabi, la nabiyya ba'da amma ba'd, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sana Bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya ini Al-Qur'an, Allah utus seorang malaikat di antara yang lebih mulia daripada malaikat yang lain, penghulu daripada segala malaikat, yakninya malaikat Jibril alaihissalam, untuk menyampaikan wahyu yang sangat mulia ini. Sehingga tercatat bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain. Demikian juga manusia yang menerima Al-Quran, Allah catat sebagai manusia terbaik. Saking terbaiknya manusia tersebut, karena dia berinteraksi dengan Al-Quran, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang berhubungan dengan mendapatkan syafaat nanti ketika di dunia, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ahlina minan nas man hum ya Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah wa khassah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian para sahabat heran, siapa itu? Manusia yang bagaimana? Sehingga Allah catat sebagai keluarganya di kalangan manusia. Betapa bahagianya seseorang ketika Allah anggap sebagai keluarganya. Jangankan Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang terkenal, ada orang yang sukses, atau seorang pejabat, ketika dia mengatakan kita adalah bagian daripada keluarganya, betapa senang hati ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita di perantauan, oh iya si anu keluarga awak tu mah, dakik dia awak tu, senang hati awak bapak sekalian. Ini coba bayangkan, Allah yang menganggap kita sebagai keluarganya. Siapa itu? Siapa orang yang Allah anggap sebagai keluarganya? Mereka adalah ahlul Quran. Masya Allah, luar biasa. Maka ketika Allah sudah menganggap kita sebagai keluarganya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas perlindungan seperti apa lagi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Ketika Allah sudah menganggap kita sebagai keluarganya, lantas kekhawatiran yang bagaimana lagi yang menjadikan kita stres, stroke, dan bahkan tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena permasalahan dunia. Ketika Allah sudah menganggap kita sebagai keluarganya, lantas keberkahan apa lagi yang kita harapkan dalam kehidupan dunia ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang ahlul Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat berikutnya yang didapatkan oleh ahlul Quran ataupun orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ataupun sahabat Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafarin, ta'lil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dirindukan oleh syurga. Jamaah, bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yang sering salat insyaallah, yang termasuk orang beriman insyaallah, yang rajin baca Quran, ketika kita menginginkan masuk syurga itu hal yang biasa. Jangankan kita jamaah, mohon maaf, ahli maksiat saja pengen masuk surga. Akan tetapi ketika ada golongan yang dirindukan oleh surga, bukan merindukan surga, maka golongan ini yakinlah bukan golongan sembarangan, tetapi golongan yang luar biasa. Salah satunya adalah tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Ingat jamaah, banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak orang yang sering khatam Al-Quran, tetapi yang dicatat yang dirindukan syurga bukan sembarangan membaca Al-Quran, akan tetapi kata kuncinya adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, bacalah olehmu Al-Quran bukan sembarangan membaca tetapi dengan tartil. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 121, wallazina ataina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Kata kuncinya adalah haqqa tilawatih, membaca Al-Quran bukan sembarangan membaca tetapi membacanya dengan bacaan yang terbaik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang yang membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca tetapi membacanya dengan tartil,
maka inilah orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tartil Ustaz? Sederhananya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mohon maaf, banyak fenomena sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian tartil ini nampaknya sudah menyeleweng jauh sekali. Orang yang dianggap baca tartil, baca Al-Qur'an itu adalah mereka yang melenggok-lenggokkan Al-Qur'an sehingga tidak memperhatikan panjang pendek. Terkadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang dengung tidak didengungkan, yang tidak dengung didengungkan, dan segala macamnya. Yang tidak boleh berhenti maka dia berhenti sembarangan. Yang seharusnya dia mulai bacaan ada aturannya, tetapi dia tidak memperhatikan itu. Mohon maaf, seindah apapun suara Anda, sebagus apapun penguasa Anda terhadap lagu-lagu Al-Qur'an, tapi ketika hukum tajwid dilanggar, maka mohon maaf Anda tidak termasuk kepada golongan yang termaksud talil Quran tersebut. Akan tetapi orang yang talil Quran yang dimaksudkan adalah orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syafaat yang akan kita dapatkan di dunia. Lantas syafaat apa lagi yang kita dapatkan selain di dunia? Diceritakan dalam hadis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba meninggal, diantar oleh hartanya, diantar oleh keluarganya yang dicintai dan mencintainya, maka ketika 7 langkah ditinggalkan si mayit ini, akan datang sosok malaikat yang sangat besar tegap menanyakan beberapa perkara. Maka orang-orang yang tidak mampu menjawab perkara tersebut, malaikat ini akan memukul dengan tongkatnya. Saking dahsyatnya jamaah pukulan itu, maka si mayit akan dipukul hancur lebur menjadi debu, dan si mayit ini akan teriak sekuat-kuatnya. Semua makhluk mendengarkan teriakan itu jamaah, kecuali 2 makhluk saja, yakni jin dan manusia. Maka salah satu orang yang selamat nanti dari pertanyaan itu adalah orang yang ahlul Quran, orang yang sahibul Quran. Ketika malaikat datang dari depan, wahai malaikat, engkau tidak berhak untuk memukulnya, sebab wajah ini selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika datang malaikat dari ubun-ubun, wahai malaikat, kamu tidak berhak untuk memukul ini ubun-ubun, sebab di sini tersimpan ayat-ayat Allah yang suci. Alhasil jamaah, orang yang ahli Al-Quran, orang yang sahibul Quran akan selamat dari perkara azab kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir jamaah, syafaat yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita dicatat sebagai ahlul Quran, ketika kita dicatat menjadi sahibul Quran, nanti akan kita rasakan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-makhir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqah lahu ajaran. Artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran, seperti yang kita sebutkan tadi, bagus makharijul hurufnya, tepat panjang pendeknya, 2 harokat dipanjangkan 2 harokat, tidak boleh dilebihkan apalagi mad asli. Yang 4-5 harokat dipanjangkan 4-5 harokat. Waladdallin, mad lazim musaqqal qalimi, wajib dipanjangkan 6 harokat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hukum tajwid diterapkan, maka orang seperti inilah termasuk kategori orang yang mahir membaca Al-Quran. Orang seperti ini Allah catat dan Allah letakkan nanti di syurga yang paling tinggi. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, huruf kadang tertukar, allazi dibaca allazi, si dibaca si, waladda ghairil maghdu, huruf dad dibaca du, dan segala macamnya. Orang seperti ini insyaallah akan tetap dapat pahala, tetapi mohon maaf, bukan syurga yang paling tinggi, akan tetapi mendapatkan 2 pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Maka jika kita ingin mendapatkan syurga paling tinggi, salah satu caranya adalah berusaha kita untuk membaca Al-Quran, bukan sekedar membacanya, tetapi membacanya dengan mahir sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang telah diterangkan oleh para ulama dan juga para guru-guru kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, lantas apalagi yang menghalangi kita untuk kembali memperbaiki bacaan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini tergugah hendaknya hati kita untuk mengejar syafaatnya Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran di dunia, di alam barzah, dan juga nanti di akhirat Allah letakkan di syurganya yang paling tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penyampaian tausiah singkat dari Ustadz. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu.
setelah mendengarkan ceramah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan jamaah. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.